teknis untuk mewawancara. Namun untuk anak serta berikutnya kami berhubung kepada saja untuk berbeda. Selangi, kalau untuk pembacaan tuntutan bisa kami bersifat dari kami mulai dari analisa tulis tuntutan misalkan 3 orang. Namun untuk yang terdakwa yang ketiga dokter dan data kami tetap membacakan untuk analisa tulis tersendiri. Umumnya peran untuk sama-sama berdiskusi. Namun untuk dua kalau visi dengan kami bisa serta karena yang dulu yang bisa jadi dua dulu terdakwa matris dan terdakwa tadi. Nanti yang ketiga sendiri. Ya, ini aja baik ya. Silakan Pak. Media sidang dana atas permintaan eksekutif dan persetujuan dari kondisi kesehatan. Terima kasih ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana atas nama Rizik Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab menurut perkara PDN 19 dan TKP listing dan itu dan penjatuhan penangguhan majelis hakim yang terhormat eksekutif Mahkamah dan sidang hormati dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja taufik hidayah dan ridho dapat melaksanakan persidangan
aman dan lancar. Hingga sampai pada tahap akhir persidangan ini dan pada ini berusaha memberikan kesempatan pada kami sebagai penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana ini terdakwa. Sebelum kami membacakan suatu tuntutan pidana itu, perkenankan kami menyampaikan hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saksi yang telah memimpin persidangan dengan teguh, cermat, serta dengan kesempatan dan kebijaksanaan dan kearifan. Mulai dari persidangan yang berlaku sampai ke ini, kepandirian dan berdasarkan keseluruhan dan kebijaksanaan efektivitas menurut saksi dalam upaya menggali kebenaran material daripada ini, yang dengan berlaku untuk atas presumption of innocence yang membutuhkan dalam memberikan kesempatan dan semacam baik kepada kami untuk merupakan fakta-fakta bukti guna membuktikan dakwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya terdakwa dan penasihat itu untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan pidana. Untuk itu kami untuk hanya dapat mendoakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing, mempercayai hati dan tidak bisa dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang akan kita bukan dalam perkara ini keputusan yang objektif, material dan setidaknya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat, kesubuhan, ketekunan dan kegigihannya dalam usaha hukum serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan dalam tindak baik, yaitu terdakwa polisi Vincent alias Habib ya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukan slogan atau ucapan belakang. Adalah salah satu penyertaan pada sasaran tertentu. Beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara satu penuntut umum dengan instansi hukum, serta terdakwa mengungkapkan fakta hukum lain dari alat bukti, baik saksi maupun ahli. Namun perbedaan persepsi dan cara pandang tentang persidangan selama ini kami mulai masih dalam batas kewajaran dengan prestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semua menggali dan menemukan kebenaran benar dan keadilan yang berlaku di seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan bukan melalui pembelaan ini. Lebih dari itu, melihat kenyataan perjalanan persidangan perkara ini yang itu menjadi saksi yang penuh kali ini tidak dilakukan dari atas pemeriksaan perkara ini. Kepada para penuntut sidang kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang seterusnya dengan kesadaran hukum yang ini berlaku sopan dan persidangan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerjasama dan berkuasa tanggung jawab dalam rangka puncak keamanan lancaran persidangan ini. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum sampai pada bagian lengkap dalam surat tuntutan ini, perkenankan kami memberikan gambaran sederhana dalam penanganan perkara ini sebagaimana hasil dari perkara. Dan untuk memperlihatkan bahwa perkara yang sedang pada saat ini tidaklah sepele sebagaimana yang dibuktikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Seolah-olah berisi hanyalah masalah proses atau administrasi saja, dan selalu dibutuhkan terdakwa untuk pertanyaan kepada para saksi dan ahli dengan mengungkapkan pertanyaan atau hal berbeda-beda. Apakah ada perbuatan yang selama ini? Sementara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan peristiwa pidana yang mana alur penanganan perkaranya jauh dan tak dibuktikan, melanjutkan yang dibutuhkan dan kemudian dimaafkan ke pengadilan. Di sisi lain, terdakwa dan masyarakat juga berpikir bahwa penanganan perkara tumpang dan atas diperlukan law karena banyak proses yang tidak disidangkan sampai di pengadilan. Padahal sebagai orang yang wajib tak hukum, kita semua memahami konteks penegakan hukum di pengadilan. Azas equality for law
apapun tidak dapat dilaksanakan secara rinci atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tungkat harimau yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, baik ikan kecil maupun ikan yang besar, seluruhnya dapat terjamin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1926 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 tahun 1946 untuk memperlakukan Wetlufan Strafrecht umumnya dalam minggu diubah menjadi Wetlufan Strafrecht atau sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai sekarang ini terdapat pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah bagian dari satu kesatuan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan hukum positif yang masih berlaku sampai sekarang ini. Sehingga dengan demikian penerapan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam perkara ini bukanlah semata-mata dipaksakan, akan tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta hasil penelitian sebagaimana dalam dakwaan kami. Penerapan pasal tersebut dalam perkara ini merujuk pada diperlukannya informasi atau keterangan yang benar dan akurat yang bersubjek penderita COVID-19 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah penyakit menular berupa COVID-19 yang telah dinyatakan menjadi pandemi di Indonesia. Maka tindakan-tindakan atau perbuatan seseorang yang menyiarkan berita atau memberikan bohong tentang sesuatu yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 akan merugikan atau dapat merugikan penularan di tengah masyarakat atau negara lain. Tentu sanksi pidananya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tujuan memberi efek jerah bagi siapapun agar kemudian hari diharapkan tidak berkurang lagi perbuatan-perbuatan tidak sedemikian yang dapat menghalangi upaya pemerintah untuk mencegah perkembangan penularan wabah COVID-19 dengan memperlakukan hasil-hasil keputusan sidang ini di Pengadilan Jakarta Timur. Pelaksanaannya mengajukan tuntutan pidana dalam perkara pidana umum atas nama terdakwa Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, lahir di Jakarta, umur 55 tahun, telah Islam, laki-laki, bangsa Indonesia, tinggal di Kabupaten 3 RT 4 Kelurahan Permukiman Jakarta, di Jakarta, pekerjaan dua Islam, pendidikan S2. Dalam agama kami, pertama, primer, subsidiar, lebih dari subsidiar atau kedua atau ketiga. Mana dalam berkas tuntutan kami berarti kami sebagaimana berpatut kami minta penetapan stylenya resmi dari nomor 1 sampai 26 menggunakan dalam berkas perkara. Yang lainnya analisa fakta, analisa hukum yang mulia kami tidak bisa fakta hukum, analisa dalam analisa hukum. Dalam berkas perkara ini saksi-saksi dalam pembuktian kami yaitu saksi 1 Bima Arya Sugiarto, 2 Agus Jansa, 3 Dr. Srimo Remong, 4 Johan Sari, 5 Deros Papua, 6 Dr. Sartini, 7 Dr. Diki Bid, 8 Dr. Tonggo Mutia Francisca, 9 Dr. Melina Mayang Kartika, 10 Dr. Nuri Yahya Sari, 11 M. Aditya Abdul Rahman, 12 Muhammad Aslam, 13 Fitri Sri Bestari, 14 A. Najamudin, 15 Nurfikar, 16 Ahmad Hadi, 17 Ikan Hakim Nasir, 18 Herdian Shah. Sedangkan saksi pecah dalam perkara ini 1 M. Mahdi, 2 Abdullah, 3 Selamat Mahdi, 4 Beni Maria Sepa dan saksi mahkota yaitu Ani Latas, Dr. Anitata, ahli dari penuntut umum, Dr. Rusra, ahli yang
pasal 234 tiga asesor profesor doktor ahli dan saksi ahli dari penasihat terdakwa M. Nasir Musakir, sedangkan surat ada dalam tugas ambil dan petunjuk serta keterangan terdakwa. Mengingat waktu yang panjang ini membaca dalam buku ini, maka kami bersatu pada bisa tulis kami membacanya secara lebih menenangkan untuk menentukan kata. Terima kasih. Analisa yuridis. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana berada di atas, maka sampailah kami pada pembahasan yuridis yang akan menguraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini. Bahwa terdakwa Polres Sekretariat alias Habib Muhammad Yusna bersama-sama dengan pengamat dan kepala atas ulama atas dan dokter kandidat dari terdakwa penuntutan dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan pertama dengan melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang TNI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana. Subsidi melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang TNI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana. Lebih subsidi melanggar pasal 15 Undang-Undang TNI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana. Atau dua, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang TNI nomor 4 tahun 1984 tentang melakukan penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana. Atau ketiga, melanggar pasal 21 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana. Oleh karena dapat kami turun secara kombinasi gabungan subsidiaritas dan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan pertama primer, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang TNI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 dan 1 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Secara umum, suatu rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut. B. Perbuatan yang dilarang, sahabat, baik dalam bentuk melakukan suatu komision, tidak melakukan suatu komision, dan menimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan. Dan C. Ancaman pidana, sahabat. Ada satu tindak pidana umumnya dihubungkan dengan suatu istilah yang kerap disebut sebagai tender, remen, atau standar suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah idiom ibu atau di Indonesia kan barang siapa. Idiom barang siapa merujuk pada adresan suatu tindak pidana, yaitu siapakah yang sebenarnya dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah barang siapa, sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subjek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Berdasarkan sejarahnya, semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada orang perseorangan, sehingga jelas merupakan kelima dapat itu coba memasukkan dalam pengertian barang siapa dalam undang-undang. Bukan hanya terdapat orang perseorangan dan terperson, tetapi juga korporasi, baik badan hukum dan person ataupun bukan badan hukum, untuk mendapat gambaran tentang adresat suatu tindak pidana. Dapat juga dilakukan dengan melihat tentang luar kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum, yaitu siapa saja atau orang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab, hanya dalam memodifikasi penting penjelasan terangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab. Dari pembuat adalah 1. Dalam hal pembuat tidak diberi kekuatan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang undang-undang dilarang atau diperintah. Dalam hal perbuatan yang dipaksa atau bukan diri. 2. Dalam hal membuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat mengisapi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Keterangan secara negatif atas maupun bertanggung jawab dalam memori matematik, pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pasal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa batin yang normal atau sehat
sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Adalah apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab daripada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus diberikan. Menurut pandangan, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 syarat. 1. Mampu untuk mengisafi makna dan akibat unsur dari perbuatannya. 2. Mampu untuk mengisafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan pendapatnya dalam melakukan perbuatannya. Menurut Simon, mampu bertanggung jawab adalah mampu mengisafi sifat dalam bentuk perbuatan dan sesuai prinsip keisapan itu mampu untuk menentukan pendapatnya. Menurut Mulyani, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab ini harus ada A. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. B. Kemampuan untuk menentukan pendapatnya menurut keisapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Pengertian sebagaimana berikut A merupakan faktor akal dari 2 faktor yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dengan yang tidak. Tersebut merupakan faktor perasaan atau benda kondisional faktor yaitu dapat menyesuaikan pilihannya dengan keisapan atas mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Saksi hukum ialah memegang hak dan kewajiban individu dan badan hukum perusahaan organisasi atau institusi. Manusia atau person menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara berarti atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai manusia dianggap sebagai pedagang atau hukum hak mulai dari kecil sampai dengan dia berumur. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang berbeda. Bahwa unsur barang siapa menurut pada siapa saja yang dapat menjadi subjek pidana dan merupakan sasaran norma yang dari itu sendiri tidak diikuti oleh alasan emak atau alasan benar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas dalam perkara ini. Penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan salah terdakwa pertama Muhammad Rizky Mujensiah alias Habib Muhammad Rizky bersama-sama dengan Muhammad Ali Malatas bin Abdurrahman Malatas dan Dr. Arinata bin Hamzah Wahab. Penuntutan dilakukan terpisah. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Muhammad Rizky Mujensiah alias Habib Muhammad Rizky tentang identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dinyatakan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Bahkan terdakwa juga mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi dan ahli yang diingatkan yang diajukan oleh terdakwa. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan benar maupun alasan berhak yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka penuntut siapa telah terbukti dan dipenuhi secara sah. 2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Bahwa kata dalam unsur dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dirumuskan secara adil, sehingga kami hanya membuktikan unsur menyiarkan pemberitahuan bohong. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau gramatikal. Penafsiran tata bahasa menurut L.J. Appleton adalah menetapkan apa arti perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis. Penafsiran menurut adat bahasa yang umum dapat dilakukan dengan misalnya menggunakan kamus-kamus umum bahasa Indonesia, seperti contohnya kamus besar bahasa Indonesia yang merupakan bahan hukum tersedia. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 203/2019 dari PN/CK/Islam tanggal 28 Juni 2019 atas nama terpidana Ratna Sarumpait ada beberapa arti dari kata menyiarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI sebagaimana termuat dalam putusan perkara tersebut. Pengertian menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di tengah rakyat. Ini pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 1996. 1. Mengatakan semena-mena
menggunakannya. 3. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama, dan sebagainya. Siapa yang mula-mula ada agama Islam di Indonesia. 4. Menerbitkan dan menjual buku, gambar, foto, dan sebagainya. 5. Memancarkan cahaya, terang, dan sebagainya. 6. Mengirimkan bahwa jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya dengan sengaja menerbitkan kepada dalam masyarakat, maka arti kata yang relevan dalam perkara itu adalah A. Memberitahukan kepada umum melalui radio, perkabar, dan sebagainya. B. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama, dan sebagainya. Bahwa arti kata menyiarkan itu sebagai memberitahukan kepada umum jika hal itu dihubungkan atau dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai melalui radio, perkabar, TV, dan lainnya. Sedangkan menyiarkan itu berarti menyebarkan atau mempropagandakan jika yang disiarkan itu buah pikirannya atau pikiran seorang ataupun bentukannya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan Nasional PT Balai Pustaka Negara, Cetakan ketiga edisi 3 2005 halaman 140. Berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang ada, kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Jadi berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita atau pernyataan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang ada, setiap kabar, setiap laporan, dan setiap pengumuman. Menurut Wikipedia, hoax adalah informasi yang sebenarnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah ada kebenaran. Sedangkan arti kata kejujuran yang merupakan lawan kata bohong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional PT Balai Pustaka Jakarta, Cetakan ketiga edisi 3 2005 halaman 49 itu jujur, lurus hati, tidak berbohong, misalnya dengan berkata apa adanya. Tidak curang, misalnya dalam permainan. Lurus, ikhlas. Kejujuran, sifat dan jujur, keterusan hati. Sehingga kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari sifat dan jujur, yaitu lurus hati, tidak berbohong. Misalnya dengan berkata apa adanya dan tidak curang. Menurut ahli sosiologi hukum Dr. Pupus Rahardiansa SMK PSI, menyiarkan berita bohong atau berita bohong dimaknai sebagai tindakan komunikasi bagi individu atau kelompok dalam interaksi sosial yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas sosial atau tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial yang mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, manipulasi fakta atau rekayasa dan sebagainya. Maksud dan tujuan tertentu. Berita bohong artikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta atau rekayasa yang menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, adu domba, atau hal-hal bersifat sensitif yang merangsang perilaku emosional individu atau kelompok. Pelaku pada individu atau kelompok yang menyampaikan berita bohong memiliki korelasi dengan kedudukan, status, peran di masyarakat atau institusi. Bila pelaku mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat atau institusi, apalagi memiliki masa pendukung yang besar, maka akan dengan mudah berita bohong untuk berubah di masyarakat karena langsung dipercaya informasinya oleh warga masyarakat. Penyampaian berita bohong atau berita bohong itu biasanya dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitaan artinya tindakan komunikasi individu atau kelompok yang menyampaikan informasi suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu perilaku individu atau kelompok dalam respons stimulus suatu peristiwa tertentu. Pelaku baik individu maupun kelompok yang menjaga berita atau mengeluarkan pemberitahuan dipengaruhi oleh kedudukan, status sosial dan peranan yang dimiliki di masyarakat atau institusi. Di samping itu, bila berita atau kejadian itu bersifat positif atau konstruktif, maka pengaruhnya berlaku individu atau kelompok menjadi konstruktif positif. Tapi sebaliknya, bila berita atau pemberitahuan itu bersifat negatif dan destruktif, maka akan merangsang perilaku warga masyarakat menjadi penuh kecurigaan, ujaran kebencian, adu domba, fitnah, dan lain sebagainya. Individu atau kelompok yang menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan
menyampaikan atau mengeluarkan informasi yang bersifat menyesatkan dan menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghinaan pada penguasaan atau lembaga negara. 3. Ada motif dan tidak tertentu dari para pelaku yang bersifat negatif dan dapat merusak situasi yang kondusif. 4. Perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja dan biasanya sudah mengetahui bahwa informasi atau berita yang disampaikan tidak benar. Untuk dengan penjelasan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Akhiran bukti dapat dilakukan dengan metode pengambilan pada bentuknya menggunakan syarat kata atau kalimat dalam KUHP, di mana untuk penafsiran tidak menggunakan penafsiran bahasa bahasa. Penafsiran dalam bahasa menurut LG Formato adalah berdasarkan hadis yang dilakukan oleh bahasa atau teknis. Penafsiran menurut bahasa itu dapat dilakukan misalnya menggunakan kata bahasa Indonesia, seperti contohnya translator bahasa Indonesia yang merupakan bahan untuk penjelasan. Kata sekian dan yang merupakan menurut translator bahasa Indonesia atau memberitahu kepada baik itu melalui radio, surat kabar dan seterusnya, menumbuhkan berita dan sebagainya. Dengan demikian bagi orang yang melakukan perbuatan itu mempunyainya terhadap apa yang disiapkan untuk memahami kesehatan. Unsur cerita atau pemberitahuan bohong akan unsur objek dan tidak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dalam satu cerita atau keterangan tentang kejadian atau peristiwa yang ada. Kabar, 2 laporan, 3 pemberitahuan. Jadi berita dan pemberitahuan yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita atau pemberitahuan tersebut secara umum dan setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang ada, setiap kabar atau laporan dan setiap umum. Kata umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertama adalah tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah dusta atau bukan yang sebenarnya, palsu. Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum atau mengumumkan berita tersebut di setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang ada, setiap kabar, setiap laporan, setiap dokumen yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu. Penafsiran menurut bahasa yang dari unsur ini boleh dikatakan dapat dikatakan menyiarkan atau menyiarkan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja disesatkan orang dan memiliki sampai tertutup. Menurut keterangan ahli bahasa umum atau linguistik forensik, Profesor Dr. Andika, hal ini menjelaskan berita dan pemberitahuan adalah berita adalah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan berdasarkan hasil riset. Pemberitahuan adalah informasi yang dibagikan oleh seorang atau kelompok orang berdasarkan kepentingan dan kewenangan. Sedangkan menjadikan berita atau pemberitahuan bahwa adalah sebuah palsu tidak setuju karena tidak menyampaikan subjek dan bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi atau pemberitahuan menjadi tersiar dan atau tersebar, baik tersiar atau tersebar dengan atau tanpa alat penyiaran atau dengan menggunakan alat penyiaran. Menurut keterangan ahli pidana ahli Asia menerangkan bahwa ahli menerangkan terhadap pemberlakuan undang-undang Republik Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sampai saat ini memang masih berjalan dan masih berlaku di Indonesia. Ahli menerangkan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan peraturan hukum pidana seharusnya tidak dilakukan terhadap perkara yang terdakwa. Ahli menyatakan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak sesuai karena ada undang-undang lain yang berkaitan, yaitu Undang-Undang 22 Tahun 2002 tentang penyiaran. Namun demikian, setelah hukum menanyakan kait apakah Undang-Undang 32 Tahun 2002 dapat menjadi undang-undang
ketentuan hukum pidana, namun oleh ahli sengaja tidak menjawab pertanyaan penuntut umum tersebut, sehingga kami menuntut menganggap ada undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang peraturan hukum pidana masih relevan terhadap terhadap terdakwa, mengingat perbuatan terdakwa memenuhi keselamatan dan memenuhi Indonesia 1 tahun 2005 aturan hukum pidana. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli surat dan keterangan terdakwa yang diungkap di persidangan digoleh fakta sebagai berikut. Pembelaan saksi Dr. Sarbini Abdul Muhammad berangkat pada tanggal 20 ketika organisasi komite atau organisasi merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis dan menerima permintaan dari terdakwa Muhammad Riki Ibn Sihab alias Habib Muhammad Riki Sihab yang ditujukan kepada Dr. Sarbini Abdul Muhammad lalu pimpinan nasi pihak permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang apabila permohonan tersebut saksi dan Dr. Sarbini Abdul Muhammad selaku konsultan nasi menerbitkan surat tugas nomor 04 dan seterusnya tanggal 3 September 2020 sehingga membebaskan dua orang dokter lawan yaitu saksi Dr. Hadi SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan saksi Dr. Tonggo Yanti Francisca yaitu seorang dokter umum. Pembelaan pada Senin tanggal 29 November 2020 saksi Dr. Hadi menerima telepon dari saksi Muhammad Ali Malakas yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa Muhammad Riki bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Riki Sihab dengan menyebut keluhan dari kabel itu masih ada dan belakangan yang digambar kabel serta agak meriah. Mendengar kabar tersebut saksi Dr. Hadi Habib meminta izin kepada saksi Muhammad Ali Malakas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa dan disetujui oleh saksi Muhammad Ali Malakas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberitahukan alamat terdakwa di perumahan Mutiara Sempur Kabupaten Bogor. Kemudian saksi Dr. Hadi Habib menghubungi saksi Dr. Tonggo Yanti Francisca alias Dr. Mea dan perawat rumah kita hospital untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung untuk berjalan terdakwa Muhammad Riki dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar COVID-19 yaitu berupa surat tugas standar, alat pelindung diri atau APD, alat swab antigen dan alat tulis september untuk paru-paru. Pembelaan saksi Dr. Hadi Habib melakukan swab antigen kepada terdakwa Muhammad Riki bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Riki Sihab dan istri terdakwa pada Senin tanggal 23 November 2020 di Pengadilan Negeri Bogor. Saksi Dr. Hadi Habib melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan lelah karena kecelakaan. Selanjutnya perawat kita mesti bersama dengan saksi Dr. Hadi Habib memasang baju APD level 2. Kemudian saksi Dr. Hadi Habib melakukan swab tes antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 15 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa reaktif COVID-19. Kemudian saksi Dr. Hadi Habib mengharuskan terdakwa dirawat rumah sakit. Saksi Dr. Hadi Habib sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa hasil pemeriksaan swab antigen reaktif COVID-19 sehingga terdakwa mengetahui dan meminta agar dilakukan perawatan terhadap dirinya di rumah sakit Umi Kota Bogor dengan alasan di sana tidak ada rekam medis dari terdakwa. Terdakwa Muhammad Riki bin Hussein Sihab Muhammad Riki Sihab yang dilakukan oleh tim tersebut saksi Ali Malakas disuruh keluar dari ruangan saksi Dr. Hadi Habib karena pada saat itu tidak menggunakan pakaian alat pelindung diri atau APD dan saksi Dr. Hadi Habib dan perawat kita menggunakan pakaian alat pelindung diri APD lengkap. Pembelaan pada tanggal 4 November 2020 saksi Dr. Sarbini melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit Umi. Kemudian saksi Dr. Hadi Habib SPPD bersama saksi Dr. Tonggo Yanti Francisca mendatangi rumah sakit Umi dan bertemu dengan jurutnya yaitu saksi Dr. Andi Ahad yang mana selanjutnya saksi Dr. Hadi Habib SPPD menanyakan informasi apakah rumah sakit Umi dapat merawat pasien penderita COVID-19 dan apakah ada keuangan alat-alat dan fasilitas pengobatan pasien penderita COVID-19 lengkap tersedia dengan rumah sakit Umi dan kemudian dijawab oleh saksi Dr. Andi Ahad bahwa rumah sakit Umi merupakan rumah sakit rujukan penderita COVID-19 dan mempunyai fasilitas memadai untuk merawat pasien penderita COVID-19. Pembelaan pada Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 4
perawatan terdakwa masuk ke rumah sakit Umi tanpa melalui IGD. Bahwa benar sejak awal terdakwa Muhammad Ricky pun siap alias Habib Muhammad Ricky siap masuk ke rumah sakit Umi, terdakwa sengaja menutupi kebenaran mengenai kondisi kesehatannya yang berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test antigen reaktif COVID-19. Hal ini dibuktikan pada saat terdakwa masuk rumah sakit Umi tersebut, terdakwa mengisi formulir persetujuan umum atau general consent tanggal 24 November 2020 dengan identitas pasien nomor lengkap medis 022678 nama pasien Muhammad Ricky yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Dalam formulir persetujuan umum atau general consent tersebut pada angka 4 melihat persetujuan pelepasan informasi angka 2 dan angka 3 diberikan ada sidang oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa meminta kepada pihak rumah sakit untuk tidak memberitahukan keberadaannya di rumah sakit dan tidak mengirimkan informasi medis itu dibuka kepada siapapun dan tidak mau dijemput oleh siapapun kecuali keluarganya. Kemudian terdakwa juga membuat surat pernyataan untuk tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim. Saya menandatangani bahwa nama Muhammad Ricky umur 55 tahun, alamat Petamburan 3 RT 02 dari 04 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan ini saya tidak mengizinkan kepada siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat. Dapat menggunakan sebagaimana mestinya untuk nomor 2020 Muhammad Ricky turun tanda tangan di atas materi 6.000 dan turut ditandatangani oleh Besar Fadilah dan kita Musita dari MERS. Kemudian saksi dokter penderita menyangkut tiba SPPD MCC selalu dokter penanggung jawab pasien atas nama terdakwa Muhammad Ricky Indonesia alias Habib Muhammad Ricky siap di rumah sakit Umi menerangkan bahwa saksi menerima orderan pasien dari dokter Hadi Habib yang menerangkan bahwa terdakwa dan istrinya positif COVID-19. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim versi, dokter saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan metode pemeriksaan anamnesa atau pemeriksaan secara bawaan darah dan pemeriksaan radiologi serta pemeriksaan penunjang lainnya yaitu laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit pneumonia COVID-19 confirm yaitu karena COVID-19 sebagaimana tercatat dalam rekam medis rumah sakit Umi nomor 022678 atas nama Muhammad Ricky Buan, beliau pasien atas nama Habib Muhammad Ricky bin Hussein alias Habib Ricky. Kemudian saksi Fitris Lestari perjalanan perawatan yang merupakan perawat di rumah sakit Umi juga menerangkan bahwa sama saksi melakukan perawatan terhadap Muhammad Ricky bin Hussein siap alias Habib Muhammad Ricky siap jika berpindah kesembuhan rumah sakit Umi. Saksi menggunakan alat pelindung diri APD lengkap untuk perawatan bagi pasien-pasien terpapar COVID-19. Kemudian saksi bersama Yati Francisca menerangkan bahwa saksi bersama tim medis telah melakukan swab test terhadap terdakwa Muhammad Ricky Indonesia siap alias Habib Muhammad Ricky siap pada hari Jumat 27 November 2020. Kemudian sampel swab diperiksa oleh laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. Tirto Mangunkusumo. Bagaimana surat hasil pemeriksaan nomor 8011275 angka hasil selesai di tahun November 2020 yang dilakukan Dr. Afan Wiyangodo dengan hasil swab nasofaring positif COVID-19. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Dr. Muhammad selaku kepala laboratorium Rumah Sakit Tirto Mangunkusumo. Kemudian untuk menutupi keadaan kesehatan terdakwa yang telah dirawat di rumah sakit Umi Bupati sebagai penderita pneumonia COVID-19 confirm juga sebab karena COVID-19. Bagaimana tercatat dalam rekam medis nomor 022678 terdakwa Muhammad Ricky Indonesia alias Habib Muhammad Ricky siap bersama saksi Muhammad Ahli Kalatan serta saksi dokter ahli tata yang dituntut oleh dokter terpisah telah menyiapkan pemberitaan bohong atau tidak sesuai dengan fakta atau data tentang kesehatan medis terdakwa dengan menggunakan beberapa video untuk juga. Yaitu pada tanggal 9 2020 sekitar pukul 13 saksi dokter ahli tata selaku direktur utama rumah sakit Umi memberikan pernyataan kepada media Ibuan di rumah sakit Umi dan juga pada channel YouTube juga RTPS dari www.youtube.com yang pada intinya berbunyi memang benar Habib Ricky kemarin di rumah sakit Umi masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang Ramadan. Jadi beliau di sini dan dari hasil screening tim kami kalau mengira tidak mengenal COVID-19
Memang beliau adalah pasien rumah sakit Umi, dan beliau kesini saat ini beliau dalam keadaan sehat. Apa namanya, walafiat juga, tapi masih dalam pantauan hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya, semua baik. Yang kedua pada tanggal 27 November 2023 pukul 16 WIB sampai dengan pukul 18 WIB juga lagi untuk Kompas TV pada program Kompas. Dan dengan judul produk video medis yang Bogor keluarga itu sehat. Bahwa video tersebut memperlihatkan tentang pengelolaan izin lisensiat pada saat pengelolaan siap dirawat di rumah sakit di Kota Bogor tetap menerima tamu dan keluarga dan melaksanakan kegiatan yang bersama di bangunan pasien sulit di rumah sakit itu. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh saksi kami alatas. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan al-wali kami ini siap. Saat ini sehat walafiat. Memang dengan rumah sakit Umi untuk cekap saja. Sekaligus sekarang karena melahirkan kelelahan, berlebihan, tapi secara garis umum, secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus. Semua hasilnya bagus. Yang ketiga pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk layanan rumah sakit Umi, di mana dalam videonya tersebut terdapat memiliki lisensiat alias kami memiliki siap tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kami Madinah. Saya saat ini ada di rumah sakit Umi dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selamat observasi di dalam cekap rumah sakit Umi. Yang benar biasa saya ucapkan terima kasih kepada manajemen rumah sakit Umi. Ada dokter, dan semua rumah sakit yang saya perhatikan. Jaga dunia tidak agama dan juga mengain dan juga kerjasama dan dalam dengan energi yang biasa dan tentang Tuhan situ lalu melakukan kedua makhluk dan kedua pasien yang berkaitan profesional dan serta setiap informasi dan apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diketahui. Kemudian sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen rumah sakit Umi yang beberapa bulan menerima permohonan saya di dalam medical check-up rumah sakit ini. Dan juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah sekali alhamdulillah pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kalau terdapat memiliki lisensiat alias kami memiliki siap dan saksian alatas menggunakan video-video tersebut selain video dari keterangan dikata juga dibuat video oleh saksi alatas atas sepengetahuan terdakwa. Kemudian video-video tersebut dikirim oleh saksi alatas pada saksi juga untuk disiapkan. Penggunaan saksi dokter terlebih yang terlibat SPPSG saksi dokter baru lagi saksi perawat ibu saksi haji Nadia Mungkin menerangkan dan menerangkan video-video yang diunggah oleh channel YouTube rumah sakit Umi official pada tanggal 27 November 2020 dengan judul testimoni IBHRS untuk layanan rumah sakit Umi. Yang ditayang ketika kami Kompas TV pada program Kompas Tepat. Dan judul pada video setiap rumah warga amat tidak sehat adalah kedua yang berlatar belakang dan bekas rumah sakit Umi. Kemudian saat ini kita selaku kepala medis rumah sakit Umi menerangkan pada pukul 17.00 WIB dan pukul 19.28 WIB masih menyimak video dari saksi Muhammad Ali Alatas melalui media WhatsApp. Kemudian untuk atas persetujuan saksi Ali Alatas yang memaksud dengan maksud supaya masyarakat percaya kondisi kesehatan terdakwa memiliki lisensiat alias kami memiliki siap yang dirawat di rumah sakit Umi Kota Bogor seolah-olah dalam keadaan baik dan tidak terkoordinasi COVID-19. Setelah diunggah di channel YouTube rumah sakit Umi siap dengan judul testimoni IBHRS untuk pelayanan rumah sakit Umi sebagaimana sudah kami katakan tadi. Selain video yang tersebut masih ada video lain yang kami Kompas TV pada program Kompas Petang pada tanggal 7 November 2020 kita pukul 16 WIB sampai dengan pukul 18 WIB dengan judul dan video isian rumah sakit Bogor keluarga alhamdulillah sehat. Bahwa video tersebut memperlihatkan kedua nomor video seperti biasa Muhammad siap Kota Bogor tetap menerima tamu dan keluarga dan masyarakat kegiatan makan bersama dua bisnis rumah sakit Umi. Kemudian saksi anak suara saksi juga hakim dari masyarakat Pajajaran bersatu pada FFPB saksi evaluasi saksi asal daripada eksekutif mahasiswa Bogor dan saksi kerjaan setelah masyarakat Bogor menerangkan bahwa saksi bernama
pada tanggal 9 November 2020 dengan judul testimoni IPKRS untuk pelayanan rumah sakit ini. Pemerintah untuk tujuan untuk menghadirkan persidangan adalah tujuan besar kilometer 1 nomor DSIA Alexander Muhammad ini siap dibuat oleh saksi yang alat sepengetahuan terdakwa serta berdasarkan hasil uji digital forensik yang dilakukan oleh laboratorium digital forensik Mabes Polri selaku instansi yang sah dan berkompeten atas rekaman video berdasarkan berita acara pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor web 487 dari TKF yang 2021 tanggal 8 November 2021 pada tanggal detik rekening dapat disimpulkan bahwa pada prestis periksa disebut mantas izin di 2 PS 2008 dan 2 juga subjek karena kita mengira terdapat informasi terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file video sebanyak 4 file yang berformat MP4 yaitu HRS telah terdapat rumah sakit itu kenapa dikeluarkan bikin MP4 yang mana momen-momen pada prediksi 1999 sampai dengan prediksi 1904 ada di dirawat rumah sakit Bogor aktif kondisi kami prediksi titik MP4 yang mana momen-momen pada proyek 619 sampai dengan proyek 892 proyek 893 sampai dengan proyek 983 proyek 984 sampai dengan proyek 161664 dan proyek 985 sampai dengan proyek 3733 berdasar video diksi rumah sakit Bogor keluarga alhamdulillah sehat titik MP4 yang mana momen-momen pada proyek 863 sampai dengan proyek 1491 dan testimoni IPHRS untuk pelayanan ekonomi titik MP4 yang mana momen-momen pada proyek 155 sampai dengan proyek 4848 laskar video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen tiap-tiap proyek dalam arti pada proyek-proyek tersebut tidak ditemukan adanya kesensitifan maupun momen-momen proyek. Bangunan terdakwa memiliki siap kemudian siap pada sekali memiliki siap setelah dilakukan pemeriksaan berbeda saat dengan rumah terdakwa yang melarang hukuman dan jalan tertentu Kabupaten Bogor pada tanggal 27 November 2020 oleh saksi Dr. Najib Habib didapatkan hasil reaksi COVID-19 sehingga terdakwa diharuskan oleh saksi Dr. Najib untuk dilakukan perawatan rumah sakit. Terdakwa meminta dilakukan perawatan rumah sakit di Kota Bogor. Pada tanggal 4 November 2020 terdakwa masuk rumah sakit itu dilakukan pemeriksaan radiologi di Selentorak dan pemeriksaan dalam laboratorium. Kemudian saksi Dr. Melina SPP juga mengatakan kepada terdakwa dan dicatat dalam tentang medis terdakwa bahwa terdakwa didiagnosa pneumonia COVID-19 dan diabetes melindus serta Dr. Melina juga mengharuskan agar melakukan tes kepada terdakwa. Ini jelas menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19 bukan dalam kondisi sehat-sehat saja sehingga butuh dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam videonya tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, melainkan terdakwa dan sengaja menutupi fakta sebenarnya. Bukankah kalau terdakwa berkata jujur menyampaikan mengenai kondisi kesehatan yang sebenarnya, bagaimana fakta medis maka fakta tersebut tidak dapat didiktir dengan kebohongan yang mengakibatkan terjadinya keonaran di tengah-tengah masyarakat. Sebaiknya kalau berkata jujur, seharusnya terdakwa akan menyampaikan dalam videonya adalah sebagai berikut. Kebenaran saat ini terdakwa sedang di rumah sakit Umi, alhamdulillah dalam keadaan baik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan rapid test antigen terhadap terdakwa hasilnya negatif COVID-19, sehingga terdakwa melakukan perawatan dan isolasi dulu di rumah sakit ini. Maka lebih baik kebenaran yang seperti itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain itu setiap orang yang dirawat di rumah sakit tentu berdasarkan hasil pemeriksaan dokter melakukan diagnosa untuk menentukan adanya penyakit dalam diri baik tidak mungkin ada dokter yang mendiagnosa pasien dengan diagnosa sehat tapi disarankan untuk dirawat inap di rumah sakit. Oleh karena itu terdapat kalimat tertulis yang mengatakan berita atau yang tidak sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung faksional itu tidak benaran karena manipulasi fakta. Tentu perkataan terdakwa memiliki insidensial alias kami mengalami istihad dalam kegiatan jumlah oleh jalan untuk mengenai lebih krusial pada tanggal 29 November 2020 dengan testimoni IPHRS untuk pelayanan rumah sakit Umi yang mengatakan rumah sakit Umi yang beberapa kali menerima permohonan saya untuk dalam medical backup rumah sakit ini dan bukan juga
Ketua Satgas COVID-19 yaitu Saksi Maharia. Para teman ikuti protokol terbatas juga menggunakan alat pelindung diri khusus untuk melawan pasien COVID-19. Berdasarkan kakak deklarasi persidangan yang didukung dengan alat yang besar, maka dengan demikian sesuai dengan menyiapkan berita atau berita bohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut. Unsur dengan sengaja menunjukkan pelanggaran pidana bagian. Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan atau bertanggung jawab pidana. Kemudian dengan sengaja atau terus-menerus memori oleh penting adalah sama dengan film dan letter dikendaki dan diketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal tiga unsur kesengajaan, yaitu satu, sengaja sebagai maksud atau tujuan objek yaitu apabila seorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Dua, sengaja dengan keinsapan, kasihan atau keharusan, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Tapi saking akibat tertentu pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana. Yang sengaja dengan keinsapan kemungkinan, yaitu seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu. Tetapi orang itu bisa untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman. Bahwa kesengajaan merupakan unsur subjektif yang sangat sulit untuk membuktikannya secara langsung. Ia baru dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang mengikuti terjadinya tindak pidana tersebut. Bahwa melihat kepada rumusan delik material yang terdapat dalam KUH pidana untuk delik-delik yang bersifat material selalu dipergunakan kata-kata mengakibatkan, menyebabkan ataupun menimbulkan. Akan tetapi dalam pasal ini dipergunakan kata-kata menerjemahkan. Bahwa menerjemahkan berarti menimbulkan perselisihan dan sebagainya, membangkitkan amanat dan sebagainya, mendatangkan kebakaran, kerugian, bahaya dan sebagainya, mengeluarkan majalah, buku dan sebagainya. Bahwa dengan dipakainya oleh membuat undang-undang karena menertibkan bukan karena mengakibatkan atau menyebabkan atau menimbulkan, seperti pada umumnya rumusan delik materi. Bahwa kebenaran itu tidak serta-merta begitu saja terjadi, tetapi mengalami suatu proses. Bahwa kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional PT Badan Pusaka Jakarta cetakan ketiga edisi 3 2005 halaman 798 menunjukkan bahwa orang mencakup kejadian luar gempa, keributan, kegaduhan yang dapat berupa hubungan fisik ataupun kegemparan fisik saja seperti perdebatan di kalangan warga. Kalian mengenal akibat kebohongan yang dilakukan terdakwa tersebut. Terjadinya demonstrasi yang dilakukan FMBB, ratusan karangan bunga yang dikirim ke rumah sakit Umi oleh masyarakat yang pro dan kontra. Pernyataan sikap BM Bogor terkait intervensi wali kota Bogor. Adanya keresahan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Babakan, Endu, Kelurahan Barang Malaysia, Kecamatan Bogor, Timur rasa curiga kepada pengajian hakim di Empang yang dikhawatirkan menularkan virus COVID-19 karena sering berkumpul melakukan pengajian. Menurut ahli sosiologi Dr. Putus Rahat Biasa SHMSI, menerbitkan pengeluaran penggalangan pekarangan rakyat dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hubungan sosial dan interaksi sosial yang membuat terjadinya kegaduhan sosial, kegemparan sosial, kecemasan sosial, ketegangan sosial, situasi yang tidak kondusif atau situasi tidak tertib di masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, jabatan, status sosial dan peran yang di masyarakat atau yang memiliki masa pendukung yang besar akan dengan mudah mempengaruhi perilaku warga masyarakat untuk berbuat benar. Keonaran di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga di masyarakat yang tidak kondusif
yang berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kebimbangan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkis. Toleransi sendiri merupakan sebuah situasi yang luas, situasi yang mencemaskan dan menegangkan, situasi yang tidak harmonis atau situasi yang tidak tertib, yang seringkali di bawah situasi anarkis atau situasi kekacauan yang luas. Sedangkan rakyat diartikan sebagai masyarakat dalam arti luas yang terdiri orang-orang, individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang hidup di suatu wilayah atau negara. Di dalam masyarakat yang terjadi perpecahan yang berbentuk kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpotensi munculnya perilaku anarkis, konflik kekerasan, melanggar norma-norma dan munculnya ketidakpercayaan pada peraturan negara. Orang masyarakat akan lebih kompleks bila status dan peran individu atau kelompok yang membuat orang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi berkaitan dengan isu-isu sara, pelecehan terhadap simbol-simbol negara, dan penghinaan dan ancaman terhadap presiden atau kepala negara. Batasan dan ukuran suatu tindakan dapat dikategorikan meneruskan pengenalan di kalangan rakyat adalah adanya perilaku individu atau kelompok-kelompok tertentu yang menyiarkan atau menyebarkan berita bohong yang menyesatkan untuk membuat situasi tidak kondusif. Adanya perilaku individu maupun kelompok-kelompok sengaja mengabaikan norma-norma aturan. Adanya perilaku individu atau kelompok-kelompok tertentu yang mengharapkan keuntungan tertentu dari situasi yang tidak kondusif. Adanya perilaku individu atau kelompok yang berupaya membuat kepanikan, ketegangan dan kecemasan yang luas di masyarakat dengan merekayasa berita yang menyesatkan atau informasi yang sensitif. Adanya kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpolarisasi saling berkompetisi secara negatif yang berbentuk saling mencurigai, saling menghina, memprovokasi, fitnah, adu domba, dan bahkan perilaku sara. Unsur menerbitkan pengenalan di kalangan rakyat menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang dilakukan pelaku menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa tercipta keonaran di kalangan rakyat. Kata onar dalam kamus besar bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan yang dapat berupa huru hara fisik maupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Menurut keterangan ahli bahasa hukum linguistik forensik Profesor Dr. Andika Dutra Bakari SPD menyebut, Ali menerangkan antara menentukan pengenalan di kalangan rakyat adalah sebuah perusahaan tak sempurna karena tidak menampilkan subjek yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan menjadi tertib atau ada. Tertib menentukan kata-kata menentukan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran menjadi tertib di kalangan masyarakat. Sementara itu, kata keonaran secara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau sosial. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat adalah sebuah perusahaan tak sempurna karena tidak menghasilkan subjek yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan orang menjadi tertib. Konflik menunjukkan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat orang menjadi tertib di kalangan masyarakat. Sementara itu, kata keonaran secara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat. Bahwa yang dimaksud menerbitkan keonaran dalam hal ini yaitu dengan beredarnya video di kalangan masyarakat yang dapat diakses bagi siapa saja sehingga dapat menimbulkan pertentangan kepada tayangan video tersebut karena menimbulkan pro dan kontra sehingga terhadap video yang beredar tersebut telah kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu uji digital forensik terhadap rekaman video.
berdasarkan berita acara pemeriksaan dan analisa laporan kriminalistik nomor 2/2018 dari 2021 tanggal 18 Januari 2021 terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada flash disk merek Xenix User Blade 633 yang DBL 2.12623 satu jet komentar merah terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file video sebanyak 4 file berformat MP4, yaitu HRS dikabarkan dirawat di rumah sakit MP4 yang mana momen-momen pada frame 909 sampai dengan frame 1904 Habib Rizik dirawat di rumah sakit Umi Bogor. Update kondisi Habib Rizik Sihab MP4 yang mana momen pada frame 19 sampai dengan frame 892, frame 893 sampai dengan frame 983, frame 984 sampai dengan frame 1664 dan frame 1665 sampai dengan frame 3033. Beredar video Rizik Sihab di rumah sakit di Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat. Yang mana pada frame 863 sampai dengan frame 1491 dan testimoni IPHRS untuk pelayanan rumah sakit ini. Yang mana momen-momen pada frame 155 sampai dengan frame 4848 di video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling sesuai dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi ahli surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Dr. Andi Bakar selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umi memberikan pernyataan kepada media kuat di Rumah Sakit Umi dan diunggah pada channel URL https dari www.com/cglsp8 dan juga di media Askara Umi. Kemudian pada channel YouTube URL https www.com/ptnjttkyn Memang benar Habib Rizik kemarin rumah sakit Umi masuk UGD karena beliau capek, karena aktivitas beliau yang langsung pulang maraton. Jadi beliau di sini dan dari hasil screening di tim kami, alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada riwayat pasien di rumah sakit Umi, jadi beliau di sini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat, walafiat segar, tapi masih dalam pantauan. Hasil semua baik. Selain video yang telah diunggah di channel YouTube Rumah Sakit Umi official, di atas juga ada video yang ditayangkan di channel YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan merek https YouTube PYRD-UEK pada tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Mohon judul beredar video Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat, bahwa video tersebut memperlihatkan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan Presiden Suite Rumah Sakit Umi. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh saksi Hanif Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan al-walid Habib Rizik Sihab saat ini sehat walafiat. Memang lagi di Rumah Sakit Umi untuk bertekad saja sekaligus istirahat. Karena kemarin kan keletihan, tapi secara garis umum, secara garis besar sehat walafiat dan semua hasilnya bagus.
Insya Allah doakan semua hasilnya bagus. Bahwa benar pada pukul 17.20 WIB dan pukul 19.28 WIB, saksi Muhammad Hanif mengirimkan itu dengan menggunakan WhatsApp yang ditujukan kepada saksi Zulfikar. Video tersebut adalah video yang diunggah oleh channel YouTube Rumah Sakit Umi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni BHS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi. Dalam video tersebut terdapat Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Syihab tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa alhamdulillah. Saya saat ini ada di Rumah Sakit Umi dan sebentar lagi insya Allah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi menyelesaikan di Rumah Sakit Umi pelayanan yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Umi, kepada para dokter, kepada para peserta dan kepada semua pegawai rumah sakit yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai-nilai agama dan juga on-time dan juga kerjasama antara masing-masing bagian itu. Kinerja yang luar biasa dan bukan cuma di situ. Selalu memperhatikan kebutuhan apapun dan benar pasien dan dokternya di sini profesional. Cerdas serta tidak perlu informasi dan apa yang perlu diketahui oleh pasien itu semua diketahui. Subhanallah, dan saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit ini menjadi rumah sakit yang berkah dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit ini yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk dalam medical check-up di Rumah Sakit ini dan mengulang atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Saksi Zulfikar selaku kepala media Rumah Sakit Umi menerangkan bahwa benar pukul 17.20 WIB dan pukul 19.28 WIB saksi menerima video dari saksi Muhammad Hanif alatas melalui media WhatsApp. Kemudian video tersebut saksi mengucapkan channel YouTube Rumah Sakit Umi Official bahwa benar video yang saksi Zulfikar terima adalah video yang diunggah oleh channel YouTube Rumah Sakit Umi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni BHS untuk pelayanan Rumah Sakit Umi. Bahwa benar atas pemberitaan pada video yang beredar tersebut pada tanggal 2020 forum masyarakat pada jalan bersatu FNPB melakukan aksi untuk rasa tentang penolakan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab yang satu dari Rumah Sakit Umi dan tinggal sementara di perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor di rumah anak-anaknya saksi Muhammad Hanif dan meminta kepada terdakwa Muhammad Rizik Syihab sebagai kepala umat sebagaimana pemimpin yang baik, seorang tokoh ulama yang baik sebagaimana jelas antara ulama dan umarok tidak bisa terpisahkan. Jangan gara-gara dengan alasan Islam dan dengan alasan agama, tapi agama untuk dipolitisasi. Agama dipotong oleh segelintir orang. Apa ini diukur oleh keterangan saksi Ahmad Haji SPDI dan saksi Ika Rohati Nasir Haka yang menerangkan bahwa benar saksi Ahmad Haji SPDI selaku warga Kabupaten Bogor sekaligus pemimpin forum masyarakat pada jalan bersatu FNPB melakukan rapat dan memutuskan untuk melakukan aksi demo pada tanggal 30 November 2020. Bahwa saksi Ardiansa menjelaskan bahwa akibat pemberitaan bohong atau berita yang tidak benar tentang kondisi kesehatan terdakwa Muhammad Rizik Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab apakah positif COVID-19 atau tidak, menyebabkan kegaduhan karena ada keresahan di tengah masyarakat khususnya masyarakat di wilayah tempat saksi tinggal yaitu di daerah Babakan Kelurahan Penangsian, Kecamatan Bogor, timbul rasa curiga kepada penggantian Habib dengan Pak yang dikhawatirkan menyebabkan virus COVID-19
Karena sering berkumpul melakukan pengajian, maka masa harus mengusulkan agar pengajian dihentikan, namun tidak jadi karena ada larangan dari kelompok masyarakat. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Muhammad bin Syekh alias Habib Muhammad bin Syihab di persidangan dan keterangan saksi Hanif Alatas membenarkan bahwa saksi Hanif Alatas atas pengetahuan terdakwa sengaja dan mengirimkan video-video yang mengabarkan bahwa terdakwa dalam kondisi baik-baik saja, padahal faktanya dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19. Untuk mengontrol berita-berita bohong di media sosial yang banyak beredar untuk saksi Hanif Alatas, tapi faktanya semua video tersebut dibuat bahkan berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Hanif Alatas. Di depan persidangan justru semakin banyak video-video hoax yang beredar mengenai kondisi kesehatan terdakwa yang simpang siur beredar di media sosial. Hingga terjadi demonstrasi yang dilakukan ke MPD ratusan karangan bunga yang dikirim ke rumah tertutupi oleh masyarakat yang pro dan moderat. Nyata sikap PM Bogor terkait intervensi wali kota Bogor, adanya keresahan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Babakan dan Kurang barang siang Kecamatan Bogor Timur, timbul rasa curiga kepada pengajian Habib Syihab yang dikhawatirkan menyebabkan virus COVID-19 karena sering berkumpul melakukan pengajian. Ini jelas menunjukkan telah terjadi keresahan dan kegaduhan sehingga menimbulkan kemarahan di masyarakat. Bahwa apabila dikaitkan dengan teori sengaja dalam hukum pidana, maka perbuatan terdakwa Muhammad bin Syekh alias Habib Muhammad bin Syihab yang mengizinkan saksi Hanif Alatas untuk membuat merekam serta mengirimkan video-video sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya di atas yang menggambarkan bahwa terdakwa dalam kondisi baik-baik saja, faktanya dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19. Bersama-sama dengan saksi Hanif Alatas dan saksi Dr. Hanif Alatas yang termasuk dalam teori sengaja dengan pengucapan kemungkinan, yaitu seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu. Akan tetapi orang itu bisa untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman. Bahwa menurut ahli sosiologi hukum Dr. Trubus Prakardiansyah Ekstrem Mahasiswa, kewenangan di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga di masyarakat yang tidak kondusif, yang berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, penumparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkis. Orang itu memiliki beberapa tingkatan dimulai dari tingkatan rendah berupa kecemasan sosial atau keresahan dalam hati masyarakat hingga tingkatan tertinggi yang biasa disebut anomi, tidak ada aturan. Hingga ketika dikaitkan dengan fakta persidangan yaitu akibat video-video yang menggambarkan bahwa terdakwa dalam kondisi baik-baik saja, padahal faktanya dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19, sehingga terjadi demonstrasi yang dilakukan MPD ratusan karangan bunga yang dikirim ke rumah sakit ini oleh masyarakat yang pro dan kontra, menyatakan PM Bogor terkait intervensi wali kota Bogor, adanya kekerasan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Babakan dan Kelurahan Barangan Siang, Kecamatan Bogor Timur, timbul rasa curiga kepada pengajian Habib di Empat yang dikhawatirkan menimbulkan virus COVID-19 karena sering berkumpul melakukan pengajian. Ini jelas menunjukkan bahwa terjadi kecemasan sosial atau keresahan dalam hati masyarakat, sehingga berdasarkan pendapat hal tersebut telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Misalkan uraian apa-apa yang merupakan persidangan dengan alat bukti yang sah atau unsur dengan sengaja melakukan keonaran dalam pengertian telah terpenuhi. Unsur mereka yang melakukan untuk serta melakukan perbuatan. Awal, verifikasi dan penyataan adalah peserta hakim
melakukan semuanya harus dibuktikan. Dan cukup salah satu saja yang akan berkata dalam kasus-kasus dari orang yang melakukan, belum melakukan, atau tidak melakukan. Bahwa yang dimaksud adalah mereka yang memiliki sebuah unsur yang diputuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Serta melakukan tindakan terjadi jika dua orang yang penting melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, tetapi dengan perbuatan masing-masing saja, masih itu tidak dapat dikatakan. Bahwa dalam pasal 6 kalau dipidana sebagai pembuat atau tender suatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang ingin melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu A. Yang melakukan, 3. B. Yang menyuruh melakukan, 3. D. Yang turut serta melakukan gigi pelegar. Dalam dokumen hukum pidana, yang turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain berdasarkan MRPH 12 untuk subteks 20 1 halaman 1 menyatakan ada dua syarat dari gigi pelegar, yaitu 1. Adanya rencana bersama. Ini spesifik baik. Ini berarti harus ada suatu objek sama untuk bertindak. 2. Ada yang melaksanakan bersama. Ini spesifik berkuring. Menurut Profesor Satu Hukum Negara ketentuan di dalam hukumnya, yaitu hukum bidang gubernur yang bagian kedua mengumumkan bahwa yang diatur dalam pasal 251 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku yaitu barang siapa semua unsur dari terdapat dalam keputusan delik. Sedangkan yang ingin melakukan adalah seseorang yang terkenal untuk melakukan sesuatu yang tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Bahwa ketentuan pasal 6 bahwa kemudian melakukan atau membuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan dan itu serta melakukan. Janganlah hendaknya mengatakan bahwa dalam hal peserta ini peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang pertama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari peserta melakukan. Jika peserta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat ditentukan apakah ada peserta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu. Dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan peserta lainnya. Mereka melihat perbuatan masing-masing peserta dan hubungan dari satu dengan perbuatan peserta lainnya. Menurut Dr. Andes, ada tidak saling dalam hukumnya berkaitan dengan 3 perbuatan dan penyertaan dalam melakukan satu menunjukkan bahwa pembuat dalam arti orang disebut dalam pasal 5 ayat 1 tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana itu. Jika dilihat dari suatu perbuatan adalah memenuhi sebagian dari syarat atau unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana harus dipenuhi oleh satu peserta, akan diakui oleh atensi semua peserta. Bahkan kemudian dalam tesnya dengan pertimbangan ayat 1957 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati tentu pusat pidana dan tidak masalah berbangga bersama. Bahwa pada saat membuat sebuah deklarasi 1914 atau 1918 menyatakan untuk peserta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap orang mempunyai keinginan atau kehendak atau objek dan kebutuhan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah itu peserta melakukan harus bagi sendiri dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. Bahwa pada saat membuat undang-undang ini masih dengan nomor 197 menyatakan peserta melakukan dan terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja masuk itu tidak dapat dicatat. Bahwa berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal pada saya tersebut pada sumber nomor 195 IP menguraikan kematian peserta tersebut pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah legal dan kejahatan yang dilakukan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan berat untuk melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya. Bahwa selaku tindak pidana tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Bahwa selaku tindak pidana itu melakukan tindak pidana bersama dengan unsur pada tindak pidana yang merusak bukti tindak pidana itu. Bahwa untuk
dari unsur yang melakukan dan itu karena perbuatan tersebut, maka dapat membuktikan fakta-fakta yang berupa di persidangan. Yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa benar pada 23 November 2020, saksi Dr. Haji Habib Terima Lapor dan saksi Muhammad Haji Kalasan yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa yang menyebutkan keluhan dari kabar itu masih ada dan belakangan juga agak siap mendengar kabar tersebut dan izin pada saat pada dan disetujui oleh Pak Muhammad untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian memberitahukan alamat terdakwa di rumah Setiara Satu Kabupaten Bogor. Kemudian saksi Dr. Haji Habib menghubungi saksi Dr. Paulo meyakinkan kita oleh Dr. dan merawat bersama kita muslimah untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan Setiara terdakwa dengan membawa kelengkapan pada medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar COVID-19, yaitu berupa tas obat bertiga bulan panjang, alat pelindung diri atau APD, alat swab antigen, dan alat USG portable untuk paru-paru. Saat ini terdakwa mengeluh kurang enak badan, lelah karena selanjutnya terdakwa swab dan antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa reaktif COVID-19. Setelah saksi Dr. Haji Habib kepada terdakwa bahwa hasil pemeriksaan antigen reaktif COVID-19, saksi Dr. Haji Habib kemudian mengharuskan terdakwa dirawat di rumah sakit. Dan saat itu terdakwa meminta agar dirawat di rumah sakit UPI Kota Bogor dengan alasan di sana sudah ada rekam medis terdakwa. Bahwa benar pada saat pemeriksaan swab antigen terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Shihab yang dilakukan oleh tim MT tersebut, tapi hanya alasan disuruh keluar dari ruangan oleh saksi Dr. Haji Habib karena pada saat itu saksi hanya alasan tidak menggunakan pakaian alat pelindung atau APD. Sedangkan saksi Dr. Haji Habib dan kawan kita menggunakan pakaian alat pelindung diri atau APD secara lengkap. Bahwa benar pada hari tersebut, saksi Dr. Haji kurang, tapi dengan kurang. Kemudian saksi Dr. Haji dan PPD bersama saksi Dr. Kemudian kita mendatangi rumah bukti dan bertemu dengan hidupnya, yaitu saksi Dr. Haji Dakat, yang mana selanjutnya saksi Dr. Haji Habib dan PPD menanyakan informasi apakah teman-teman hukum dapat merawat pasien penderita COVID-19 dan apakah alat-alat dan fasilitas pengobatan pasien penderita COVID-19 lengkap tersedia di rumah hukum dan kemudian dijawab oleh saksi Dr. Haji Dakat bahwa rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan penderita COVID-19 dan mempunyai fasilitas memadai untuk merawat pasien penderita COVID-19. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2021 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Haji Habib, Dr. Tombongnya Francisca dan kita bertiga berangkat ke rumah sakit UPI mengantarkan terdakwa bersama istrinya untuk dilakukan perawatan karena sudah dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen yang dilakukan oleh saksi Dr. Haji Habib. Hingga akhirnya kita pukul 20 waktu Indonesia Barat terdakwa bersama istrinya tinggal di rumah sakit UPI dengan didampingi saksi Haji Alfar dan Dinerti masuk rumah sakit UPI tanpa melalui IGD. Bahwa benar pada saat terdakwa mengalami Indonesia masuk rumah sakit UPI tersebut, terdakwa mengisi formulir bertemu atau general consent tanggal 22 November 2020 dengan identitas pasien nomor medis 02218 nama pasien Muhammad Yusuf yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa. Di dalam formulir persetujuan atau general consent tersebut pada angka 4 perihal persetujuan berupa informasi angka 2 dan angka 3 diberikan tidak oleh terdakwa yang tujuannya terdakwa meminta kepada pihak rumah sakit untuk tidak memberitahukan keberadaannya di rumah sakit dan tidak mengizinkan informasi medis itu diberikan kepada siapapun dan tidak memberitahu sama siapapun kecuali keluarganya. Kalau benar saksi dokter yang dinamai Kasiwa telah dokter penampilan pasien atas nama terdakwa Muhammad Yusuf diidentifikasi di rumah sakit UPI menerangkan bahwa saksi menerima operan antigen dari Dr. Haji Habib yang menerangkan bahwa terdakwa dan istrinya positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim RT. Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan metode pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan secara wawancara dan pemeriksaan radiologi, serta pemeriksaan penunjang laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap penyakit
pneumonia COVID-19 confirm infeksi paru karena COVID-19. Sebagaimana tercatat dalam medis nomor 02228 atas nama Muhammad Rizki. Jadi pasien atas nama Hakim Muhammad Rizki di Hussein ada satu titik. Bahwa benar aktivitas lokali yang merupakan perawat rumah sakit Umi Kota Bogor menerangkan bahwa salah satu yang perawatan terhadap terdakwa di kamar 502 rumah sakit Umi tapi menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap untuk perawatan dari pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Bahwa benar tapi dokter kosong yang Francisca menerangkan bahwa satu bersama tim telah melakukan swab PCR test terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Kemudian sampel swab diperiksa oleh laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Dr. Sugito Mangkusono sebagaimana surat satu pemerintahan nomor 8011/2015 tanggal hasil selesai 28 November 2020 yang dapat berlaku yang belum dengan hasil swab langsung oropharynx COVID-19. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Dr. Nuria selaku kepala laboratorium RSCM bahwa benar untuk menutupi keadaan kesehatan terdakwa yang dirawat di Rumah Sakit Umi Kota Bogor sebagai penderita pneumonia COVID-19 confirm atau infeksi paru karena COVID-19, sebagaimana tercatat dalam rekam medis nomor 02228, terdakwa Muhammad Rizki Hussein Sihab bersama saksi Muhammad Hani Alatas serta saksi Dr. Andi Kakak disebut dalam telah melakukan pemberitahuan bohong atau tidak sesuai dengan fakta atau data tentang kesehatan atau medis terdakwa dengan menggunakan beberapa video untuk dipublikasikan dengan pengetahuan terdakwa, yaitu 1. Tanggal 26 November 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Andi Kakak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umi memberikan pernyataan pada TV1 di Rumah Sakit Umi dan juga pada channel YouTube. Berbunyi memang benar, kami beridik kemarin Rumah Sakit Umi masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau yang harus pulang maraton dan tidak berbunyi dan dari hasil screening di tim kami, alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang belum ada mulai pasien di Rumah Sakit Umi, jadi beliau begini. Hari ini beliau dalam keadaan sehat, walafiat, tegar, tapi masih dalam rangkauan hasil lab. Hasil rasain, hasil apa namanya, semua baik. Bahwa di Rumah Sakit Umi sebagaimana diberikan rumah sakit pada umumnya memiliki bagian tugas atau tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat maupun pers. Saksi Dr. Anita mengambil alih ke rumah sakit tersebut untuk informasi kondisi perawatan terdakwa sesuai dengan formulir keputusan umum atau dilaporkan terkait dengan pasien yang bermedis dalam pasien Muhammad Rizki. Pada tanggal 27 November 2020 sudah pukul 16 sampai dengan pukul 18 dalam Kompas TV pada program Kompas Petang. Dengan judul beredar video istihad di Rumah Sakit Umi Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat. Bahwa video tersebut memperlihatkan kepada Muhammad Rizki Hussein Sihab dirawat di Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan apa yang bisa di ruangan televisif Rumah Sakit Umi. Dalam video terdapat beberapa kata yang diucapkan oleh alhamdulillah keadaan polri tapi sedang sehat walafiat. Memang lagi di Rumah Sakit Umi tidak sehat saja, sekaligus istirahat dan mengadakan keluarkan kelebihan, tapi secara itu secara sehat walafiat dan rumah sakitnya bagus. Insya Allah doakan semua hasilnya bagus. Kalau kita melakukan Tuhan mengatakan dalam dua video kebohongan ketahui dan dihukumi terdakwa, kemudian kita mengucapkan hal media tersebut. Tanggal 29 November 2010 setelah itu testimoni IBHFS pelayanan Rumah Sakit Umi. Rangkaian pakar tersebut di atas dikeluarkan oleh keterangan saksi Dr. Melina Maya Partifa, saksi Dr. Faisal Sakti, saksi perawat Fikri, saksi Hadi Nadia Mungkin menerangkan dan membenarkan adanya video yang diunggah oleh channel YouTube Rumah Sakit Umi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul Testimoni IBHFS pelayanan Rumah Sakit Umi dan video yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas TV pada program Kompas Petang dengan judul beredar video istihad di Rumah Sakit Umi Bogor. Keluarga alhamdulillah sehat. Kemudian diperkuat
keberatan dengan pemberitaan video tersebut. Kita tahu juga yang terdapat Ahmad Suhadi, Saksi Ikan Hakim dan Pom Masyarakat Pajajaran Bersatu FMPB, Saksi M Aditya, Saksi Akram dari Badan Eksekutif Kabupaten Bogor, dan Saksi Herdiansyah, selaku warga masyarakat Bogor. Ulangan benar saksi Penang dan Tujuh, Saksi Dr. Adi Tatar, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umi, memberikan pernyataan pada media yang di Rumah Sakit Umi yang dibuka pada September itu, dan juga di media Aska TV dan video di ofisial pada tanggal 29 November 2020 dengan judul testimoni IPHRS pembayaran Rumah Sakit Umi. Dapat kami kenalan saksi-saksi tersebut di atas. Menangkan terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab alias Sabri Muhammad Idris Syihab telah menjalani COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab antigen Menteri pada tanggal 23 November 2020. Selanjutnya terhadap terdakwa dalam perawatan lanjutan juga menghukumi atas pernikahan terdakwa ini karena sudah ada riwayat rekam medis di Rumah Sakit Umi. Tanggal 24 November terdakwa diantar secara langsung oleh ahli falakar beserta tim medis bahwa satu dari falakar menunggu di ruangan yang berbeda karena terdakwa melarang saksi ahli falakar untuk menunggu satu kamar karena terdakwa keluar reaksi COVID-19 dan perawat atau dokter yang merawat terdakwa memakai apd lengkap. Sehingga dalam hal tersebut saksi ahli falakar sudah tahu akan kondisi terdakwa yang terpapar COVID-19. Mengetahui terdakwa dirawat di Rumah Sakit Umi Mampang pada tanggal 25 November 2020 dibuatkan grup WA dengan nama grup Tim Haris dengan anggota grup yang lainnya saksi Dr. Adi Tatar, saksi Najamuddin, Dr. Erina Maya Fatifah, Dr. Haji Habib, saksi Abdul Murad, Dr. Definisi dan saksi Dr. Koko yang disanksi secara bentuknya. Yang mana dengan dibaca buku WhatsApp yang memberikan kemudahan dalam mengetahui perkembangan kondisi kesehatan terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab, sehingga dalam hal tersebut saksi Dr. Adi Tatar sudah tahu akan kondisi terdakwa yang terpapar COVID-19 dengan perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi pada tanggal 22 November 2020 sampai 29 November 2020. Banyak beredar berita pada media online yang pada intinya mengabarkan kondisi terdakwa kritis dan para penjara dosis yang mengetahui banyak pemberitaan yang tidak benar bahwa terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab pada saksi Muhammad Idris Syihab memberi izin kepada saksi ahli falakar disebabkan pemberitaan yang tidak benar tersebut dengan cara membuat rekaman video alat izin terdakwa untuk dipublikasikan dan pada dikatakan untuk mengklarifikasi akan kondisi terdakwa kalau media dan tujuan menyatakan kondisi terdakwa yang kritis atau dipasang ventilator itu adalah tidak benar. Bahwa saksi yang dikalahkan dan saksi yang dikatakan dalam menyampaikan pemeriksaan pada intinya kondisi terdakwa adalah baik-baik saja merupakan suatu pemberitaan bohong atau tidak benar. Ada pemberitaan saksi yang dikalahkan dan saksi yang mengetahui bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan kondisi reaktif atau terpapar COVID-19, namun tidak disampaikan yang sebenar-benarnya oleh terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab, saksi yang dikalahkan maupun saksi ahli falakar. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab bersama-sama dengan ahli falakar di aturan atas dan pemeriksaan terhadap tim agar adalah berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu pelaksanaan bersama atau dengan stakeholder turing yang sengaja dan bertindak melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama. Bahwa jaksa penuntut umum berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang berbeda satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat atau hasil dari perbuatan sebelumnya hingga dipandang sebagai perbuatan turut serta bukan perbuatan. Dengan demikian, pasal 25 ayat 1 KUH pidana dalam perkara ini yaitu unsur turut serta melakukan perbuatan melakukan terpenuhi dalam sah dan meyakinkan untuk dapat ditentukan dalam fakta dan persidangan. Penerima tunjangan yang menerima gaji ke-13 diantaranya penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, serta penerima perusahaan perintis pergerakan. Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Muhammad Idris bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Idris Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan yang perintah
ataupun tentang bohong sengaja menerbitkan kemarahan di kalangan rakyat sebagaimana pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana contoh pasal 55 ayat 1 pidana. Mengingat terkait penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, terdapat putusan pengadilan yang telah merupakan hukum tetap dan telah menjadi hukum antara lain putus suatu pengadilan negeri Jakarta 23 kali Khusus dari Semarang PNI KTSL tanggal 28 Juni 2019 yang memeriksa dengan ini perkara tentang bersama asal upaya dengan amal keputusan antara lain menyatakan terdakwa dan asal upaya kemudian terdapat bukti sesat dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyatakan tentang bohong dan sengaja menerbitkan kemarahan di kalangan rakyat. Selanjutnya memperhatikan bahwa selama pemeriksaan ini persidangan tidak terbuka adanya untuk maaf atau kebenaran, maka kepada terdakwa harus diambil sebagai orang yang mempunyai bertanggung jawab, dengan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan perbuatan hukum harus kepada sebagai perbuatan bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana diri terdakwa, karena kami menemukan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam melakukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang mengatakan terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali, yaitu dalam perkara 160 KUHP tahun 2003 dan perkara 170 KUHP tahun 2008. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat. Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta menyebabkan kerusakan. Terdakwa tidak menjaga sopan santun dan berkelit-kelit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa terbaik ini pada masa mendatang. Berdasarkan mulai dari sebelumnya atas, kami menuntut umum dalam perkara dengan memperhatikan pasal 1 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Maksudnya kita undang-undang hukum acara pidana Tuhan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara itu putusan menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana contoh pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad bin Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab selama 6 tahun penjara, mengatakan dalam bukti berupa 1 sampai 26 keseluruhan dalam bukti tersebut yang kasih menggunakan dalam bukti yang berkata terpisah atas nama terdakwa Ali alias T. Abdul Rahman alias Lobo register 2004 khusus 2021 Tengah Timur. 4. Menggunakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. Demikian surat tuntutan ini kami letakkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim berawal dari penasihat hukumnya kalau di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam sidang pada hari tanggal 30 2021. Hormat kami menuntut umum Sangat Kandung BSH dari Tertulis SH Dr. Herman SH Muhammad Tertulis SH dan Ronaldo SH Elsa Putra SH Dr. Kandidat Denis Nada SH Denis Dulu
Siap. Selanjutnya majelis yang mulia, kami akan membacakan tuntutan terhadap perkara Muhammad Ali alias Tim Rahman Alatas nomor register perkara PDR 015 BKT itu 0321 sebagaimana uraian dari pembukaan tuntutan pendahuluan sini sampai pada tahap analisa tidak dapat dibacakan dengan kaki bahwa tuntutan dalam perkara tersebut langsung pada tuntutan penuntut. Kami persilakan untuk dibaca perkara. Belum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang akan menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang menggunakan perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk dan merusak kesehatan masyarakat. Perbuatan terdakwa membantu keamanan dan ketertiban umum serta menciptakan keresahan masyarakat. Terdakwa tidak punya kesempatan berkulit dalam memberikan keterangan di persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih berusia muda sehingga dikatakan dapat memperbaiki diri pada masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 44, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ali Alatas bin Abdurrahman Alatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja memberikan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Muhammad Ali Alatas bin Abdurrahman Alatas selama 2 tahun, hitungan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 26 barang bukti kesimpulan tersebut di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa Dr. Anit Tata, nomor register perkara 223 dari P.Sus dari 2021 dari PN.TKT.T. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam sidang pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Hormat kami penuntut umum Ardah Nakalunnya SDMK 2 Balini Syahdur SDMK 3 Dr. Kemur Rahman SDMK 4 Muhammad Sarisuddin SDMK 5 Anak Lukman SDMK 6 Heru Syahduka SDMK 7 Dr. Kang Dedi Sinanda SDMK 8 Edi Widodo SDMK 9 Kak Tutup Kerjaan SDMK 10 Habis Kurniawan SDMK.
dan sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku sudah barang tentu pada terdakwa dan terdakwa berikan kesempatan juga untuk menyampaikan teorinya baik terdakwa maupun sama-sama dan maka kita dinamis agar di Kamis tanggal 10 Juni itu memberi kesempatan penunjukan hari ini disampaikan kepada kita cukup Untuk keluarga yang berbulan materi karena seluruh yang sekarang belum bisa sekali. dan saya baiknya dan saya